kalau teman-teman bangun rumah itu adalah sebuah fondasi. Jadi teman-teman udah punya mindset, udah punya studi, udah berani ambil resiko, udah punya tim, itu adalah fondasi yang teman-teman bangun dari awal. Jadi kalau udah memiliki fondasi itu, tapi teman-teman udah memikirkan labanya berapa, itu berpikir kesalahan sih. Soalnya teman-teman itu belum memiliki apa-apa gitu, belum memiliki produk, belum jualan, itu udah memikirkan labanya. Jadi ini juga perlu apa ya, perhatian gitu. Jadi ketika membangun bisnis, teman-teman jauhkanlah bagaimana caranya dapat keuntungan. Ya, pokoknya jalanin dulu aja. Coba jalanin dulu, coba kerjakan dulu, coba bangun bisnis itu jadi nyata. Terus ketika udah berjalan, nah baru deh kita bicara tentang berapa sih laba yang bisa kita ambil dari bisnis selanjutnya. Nah, ketika kita membangun bisnis kan udah fondasi tuh. Nah, ini adalah tiang-tiang pasaknya gitu. Kalau di rumah itu tiang-tiang pasak. Jadi ketika udah punya tim, nah langkah pertama menurut aku tuh kalian harus riset pasar kalian. Jadi riset pasar itu salah satunya mencari bisnis yang serupa dengan kalian, yang banyak di pasaran dan bisa jadi kalian rujukan ya. Bisa jadikan kalian rujukan bahwa bisnis ini tuh udah punya akun media sosialnya, coba deh kita tiru konten-kontennya seperti apa, terus harganya itu seberapa sih, dia jualan itu seberapa, terus bagaimana sih dia jualin, terus bagaimana bagian produksinya dan hal-hal yang lainnya. Jadi kalian itu harus bisa meriset pasar tersebut ketika kalian udah memiliki bisnis, karena ketika kalian udah memiliki bisnis berarti udah mempunyai produk gitu loh. Jadi kalian udah memikirkan suatu produk yang akan kalian jual atau kalian akan jasa yang kalian akan tawarkan. Yang kedua adalah target pasar. Jadi ketika itu, kenapa kok bikinin aja itu target pasarnya adalah mahasiswa sampai sekarang? Karena dulu posisi kita ya mahasiswa gitu. Jadi lebih tepatnya kita dulu targetnya mahasiswa UTS. Mungkin lah kita jualan, menawarkan jasa konsultasi ke organisasi atau komunitas yang ada di lingkup UM aja gitu. Dan ternyata target pasar kita bukan lingkup UM aja, tapi mahasiswa yang ada di Indonesia gitu. Dan itu target kita. Jadi target pasar itu teman-teman ketika udah mulai riset pasar nih, oh pasar yang sukanya itu seperti ini loh, produk seperti ini loh. Nah, targetnya itu harus dikerucutkan, jangan luas, jangan umum, jangan kayak teman-teman jualan baju, anak kecil nih, saya jualan baju, tapi pasarnya ada anak kecil, ada orang dewasa, ada orang tua. Jangan teman-teman, cobalah kerucutkan dalam satu hal gitu. Misal teman-teman jualan casing HP, teman-teman jualan casing HP anime atau casing HP bola dan hal-hal yang lain. Jadi targetkan pasar kalian dalam satu hal aja, jangan luas. Karena ketika luas itu bakal bisa banget di bidang marketingnya. Yang ketiga adalah inovasi produk ini. Ini adalah hal yang penting dan juga perlu digarisbawahi. Nah, ketika teman-teman itu memiliki produk yang sama seperti pasaran, nggak apa-apa sama, tapi apa yang membuat barang teman-teman itu berbeda dengan yang lainnya gitu. Entah itu dalam kemasan, entah itu dalam pelayanan, itu dalam hal packing atau apa itu. Nah, itulah inovasi produk teman-teman itu harus ditampilkan, harus berani ditampilkan dalam produk teman-teman. Dan yang terakhir, ini nggak kalah penting adalah evaluasi. Mungkin kalau teman-teman organisasi nggak kaget ya dengan evaluasi, tapi evaluasi ini sangat penting banget. Ketika kalian mempunyai produk yang sudah tersebar di pasaran, itu ketika kalian minta apa sih yang lebih bagus lagi gitu, kan kalian itu pengen menaikkan kualitas kalian kan, kualitas kalian. Jadi evaluasi ini sangat penting, satu dari produksinya, satu dari bagian desainnya atau apanya, itu adalah evaluasi. Jadi ketika kalian sering mengevaluasi produk kalian, itu bakal menjadi lebih baik dan pasar pun bakal lebih senang gitu loh, lebih senang dengan itu. Kalau boleh jujur, produk pertama kali ya hancur gitu, kayak ada jahitan kotak, terus putus seperti itu. Tapi kita mengevaluasi gitu, itu dari evaluasi terkait dan
Oke, lanjut. Nah, setelah itu teman-teman, itu kan teman-teman udah ibaratnya udah bisa jualan nih, udah bisa memasarin ke publik. Nah, apa langkah selanjutnya? Kalau menurut aku tuh branding bisnis. Branding bisnis itu sangat penting di zaman sekarang. Soalnya ketika kalian itu nggak punya branding bisnis di produk kalian, entah di bisnis kalian, itu bakal kayak hampa-hampa aja gitu, kayak nggak ada bobotnya sama sekali gitu kalian. Nah, branding bisnis itu bisa dalam bentuk berupa logo, warna, atau kata-kata, itu ada satu branding. Salah satu contohnya apa nih kalau branding paling gampang? Contoh kalau TikTok sekarang tuh, eee, apa, yang selalu baik itu kalau TikTok tuh, gemuk gitu. Nah, itu kan dia branding sebuah nama tuh, kayak terlalu sulit untuk dilupakan. Itu ada branding dia sendiri teman-teman, untuk memperkuat personal dia kalau itu ada branding dia gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Jadi branding itu adalah menjadi pembeda dari barang atau jasa terkait yang ada yang kalian miliki. Jadi ketika produk kalian atau jasa kalian sudah ada branding, itu sama aja kayak hal-hal apa ya, hal-hal yang udah ada di Indonesia. Seperti itu sih. Lanjut. Nah, jenis-jenis branding itu ada 3 teman, tapi sebenarnya ada banyak. Tapi ambil 3 dan kita mengulik sih, branding itu seperti apa gitu. Nah, jenis-jenis branding itu ada satu produk branding. Nah, produk branding itu sendiri ada banyak teman-teman. Seperti tadi apa, mungkin dari kami sendiri produk branding kami kan PDH kan, PDH seragam jaket, itu produk branding kami. Apa yang membedakan kita, itu kita targetkan ke mahasiswa. Jadi branding sama produk branding itu untuk membekas, bagaimana caranya klien itu membekas di kita gitu. Jadi kalau kayak ingat produk kita itu, oh ingat ini gitu, itu adalah produk branding. Jadi tugasnya branding itu bukan jualan, itu beda banget. Jadi beda banget branding sama marketing. Ketika branding itu hanya ingin menguatkan bahwa oh bikinan aja adalah sebuah konten seperti itu, cukup, nggak jualan. Seperti itu bedanya branding sama marketing. Jadi kalau di perusahaan besar ada tim branding, ada tim marketing gitu. Seperti itu. Nah, personal branding di sini kalau teman-teman banyak, kalau zaman dulu ya, personal branding itu bisa melalui buku materi atau enggak bisa lewat koran dan hal-hal lain. Tapi kalau sekarang teman-teman itu udah beda banget. Personal branding itu bisa dibangun melalui media sosial atau akun-akun TikTok kalian, itu bisa membangun personal branding. Jadi enggak, kalian sadar nggak sih kok ada akun-akun TikTok tuh cuma fokus dalam satu hal aja. Misal akun TikTok ini fokus untuk mereview lukisan seniman yang ada di Indonesia, mungkin akun TikTok ini mereview untuk mengkritisi apa pemerintahan di Indonesia, mungkin akun TikTok ini dan lain-lainnya. Itu adalah branding mereka. Jadi ketika kita menyebutkan mungkin presiden generasi Z, nah itu personal branding dia tuh hanya politik aja gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin masalah gaming dan hal-hal lainnya, kita pasti merujuk ke personal branding seseorang. Jadi itulah personal branding. Jadi kenapa kok personal branding ini sangat sangat bagus juga untuk dijadikan bisnis? Soalnya dari personal branding itu bisnis kalian itu bisa relatif cepat gitu. Jadi nggak kaget juga kalau misal ada artis-artis yang membangun bisnis udah viral dan hal-hal lainnya, itu soalnya personal branding mereka tuh selalu kuat. Itulah manfaatnya kalau kita memiliki personal branding. Nah, yang terakhir adalah corporate branding. Corporate branding itu adalah branding sebuah perusahaan atau korporasi. Paling mudahnya itu seperti biaya siswa, seperti di Jarum mengeluarkan beasiswa Jarum, terus BI mengeluarkan beasiswa BI, atau enggak sebuah perusahaan itu melakukan amal sosial, bakti sosial, itu adalah apa ya, branding sebuah perusahaan atau korporasi. Atau enggak
sebuah perusahaan atau korporat itu melakukan pelatihan itu adalah salah satu branding itu hanya untuk menguatkan klien, menguatkan itu bahwa ini ada gitu. Itu sebenarnya branding, tapi beda dengan marketing. Nanti kita bakal bahas. Selanjutnya, nah, branding versus marketing. Seperti tadi teman-teman, jadi branding itu ibaratnya hanya untuk mengias, untuk memperindah produk kalian. Itu tugasnya branding. Untuk biar klien itu kayak, aku kayaknya tadi beli ini deh, kayak ini tuh milik ini enggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi ada kayak ini, kayak gitu. Jadi kayak logonya kayak mirip produk itu enggak sih? Nah, itu adalah berarti produk yang itu adalah brandingnya sangat kuat sekali gitu. Nah, sedangkan tugasnya marketing adalah memperluas pasar. Jadi marketing itu kayak sales lah kalau sekarang. Jadi kayak jualan, terus masarin produknya, nyebar proposal, terus ngajak kerjasama. Itu adalah marketing, tugasnya marketing. Jadi branding sama marketing itu sebenarnya bisa teman-teman. Tapi kalau awal-awal banget bisnis itu adalah satu kesatu. Jadi sekaligus marketing ya sekaligus branding juga. Jadi mungkin nanti ketika teman-teman kalian terus ada bangun bisnis juga itu bakal merasain gitu loh. Ya benar ya, marketing itu 11-12 tapi sebenarnya beda. Intinya seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu mungkin konten kita, jadi konten dari diri aja. Di sebelah ini, di sebelah kanan ini yang bikinin aja ada tulisan ya mau bikin apa aja semua bisa dibikin. Nah itu adalah salah satu konten. Sebenarnya itu ada suatu branding dari sebuah font. Jadi di sini adalah mau bikin apa aja semua bisa dibikin aja. Itu adalah salah satu branding kita gitu. Dan selanjutnya, tapi di sini kita juga mengambil kesempatan, kita juga harus melakukan pemasaran gitu. Jadi kita menyantumkan nomor pemesan di bawahnya gitu. Nomor pesanan bisa pesan sekarang gitu. Itu adalah salah satu konten branding plus marketing seperti itu. Tapi sebenarnya kontennya ini adalah full branding semuanya, enggak jual. Nah, sedangkan beda yang sebelahnya, testimoni. Nah, kalau testimoni, kalau bidang marketing itu adalah salah satu indikat untuk menarik konsumen seperti itu. Jadi konsumen itu ada beberapa ini sih, ada beberapa emosional di pribadinya sendiri gitu. Ketika ingin membeli produk kalian, salah satunya adalah testimoni. Jadi testimoni yang dari pelanggan itu kayak, oh suka banget sama pelayanannya gitu. Nah itu kalian screenshot terus kalian buat story gitu. Itu akan membuat klien-klien kalian yang ragu nanti kalian itu bakal kayak iya ya kayaknya ini beneran bagus gitu. Karena udah ada yang testimoni kayak seperti itu sih. Jadi mungkin kalian bisa pelajari bareng terkait branding gitu. Lanjut. Nah, di sini kenali dirimu dengan branding dan perkenalkan dirimu melalui marketing. Jadi ibaratnya kalian ingin kencan gitu, itu kalian menghias diri kalian gitu untuk menampil lebih menarik di pacar kalian, depan pacar kalian gitu. Sedangkan memperkenalkan diri kalian ke pacar kalian itu adalah marketing. Jadi entah dia suka apa enggak sama kamu itu adalah marketing. Entah itu nanti bakal ikut apa enggak pacar kalian itu adalah marketingnya gitu. Tapi tampilan diri kalian itu adalah branding kalian gitu. Lanjut. Nah, dalam bisnis juga teman-teman, ini kita tidak bisa pungkir ya, networking bisnis itu sangat penting, sangat penting. Jadi kenapa kok saya ingin katakan ini sangat penting? Ketika kita itu merasakan bahwa kita tuh bakal bisa blow up terus, kita juga bisa bakal berkembang terus ketika jaringan kita tuh luas, jadi relasi kita kuat. Jadi teman-teman ketika punya bisnis jangan malu-malu untuk minta bantuan ke teman-teman terdekatnya, bantuan ke
kakak-kakaknya untuk bisa minta tolong untuk dibuatnya. Apa? Jika kalian punya teman dekat dan teman banyak, bakal peluang banyak. Soalnya di sini kita bisa lihat melibatkan hubungan antara pribadi, hubungan dengan komunitas dan perusahaan lain. Dan itu kita terapkan gitu teman-teman. Ketika kita itu ingin bikin aja Indonesia ini konversinya biar luas, itu kita bagaimana caranya kita PDKT dengan mungkin orang-orang yang ingin pesan, terus PDKT dengan mungkin organisasi atau komunitas yang bisa kita masuki atau perusahaan-perusahaan lain. Itu adalah salah satu teknik sebenarnya dari networking business. Jadi bagaimana kalian itu bisa berada di dalamnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu mungkin yang kita dapatkan ya dari beberapa kali kita menjalankan, yaitu meningkatkan networking. Salah satunya itu menjalin dan perluas relasi. Jadi kalian itu nggak perlu kaget sama teman-teman kalian selebriti, tapi ketika dia itu udah punya bisnis, kok bisnisnya meletus, terus bisnisnya kok cepat-cepat viral gitu. Soalnya mereka punya relasi dan potensi yang kuat dalam membangun networkingnya gitu. Jadi banyak yang ini membantu memasarkan dan membeli dan gitu. Jadi ketika kalian punya itu ya jangan meninggalkan. Terus perluas platform media sosial seperti bisa kalian jualan di Instagram, bisa jualan juga di TikTok dan hal-hal lain. Dan jangan ragu memberikan bantuan. Soalnya ketika posisi kalian itu udah punya bisnis dan mungkin selain kalian bisa bantuan apapun, jika kalian itu bisa membantu ya bantulah gitu. Itu pun bisa membuat bisnis yang lebih baik juga. Ya kita 2 menit ya. Iya Mas Yuda. Selanjutnya sociopreneur. Nah, sociopreneur ini yang mungkin lagi-lagi viral teman-teman, lagi viral di bidang akademik lebih cenderung. Jadi dia itu lebih kepada permasalahan menjadi peluang. Intinya tuh kegiatannya selanjutnya nanti bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, sociopreneur itu adalah individu yang berusaha memecahkan masalah sosial dengan pendekatan wira-usaha. Jadi sociopreneur itu lebih tepatnya masalah-masalah yang ada di masyarakat umum, masyarakat sosial, urusan masyarakat sosial itu kita jadikan peluang gitu, peluang jadi wirausaha. Contohnya mungkin Nadiem Makarim ketika ingin membuat Gojek tuh, kalau kalian dengar YouTube-nya tuh, ketika ingin membuat Gojek itu dia tuh sebelumnya itu meresah teman-teman, meresah karena ketika naik Gojek offline dulunya itu ojek offline dulunya itu harganya itu nggak rata gitu. Kadang di rumahnya sampai di kantornya itu 50.000, kadang di kantornya itu 5.000, kadang 100.000, nggak ada keresahan tersebut. Jadi Nadiem Makarim membuat itu. Intinya seperti itu sih. Sociopreneur itu adalah hal-hal yang kalian resahkan dan kalian melihat peluang dalam hal itu dan bisa dijadikan bisnis. Gitu. Dan kalau di UN sendiri sekarang itu banyak banget. Salah satunya adalah PKM. Jadi ketika kalian tuh nanti teman-teman ada PKM, tentulah PKM adalah salah satu ladang untuk teman-teman itu bisa menjadi sociopreneur kalau menurut aku. Soalnya banyak banget ide-ide bisnis sangat sayang untuk dijadikan nyata gitu. Banyak banget di PKM. Jadi ketika teman-teman kan pasti mikir masalah apa sih yang ada di Indonesia ini, masalah apa sih yang ada di Malang ini, masalah apa sih yang ada di masyarakat ini gitu. Dan kalian membuat produk itu tapi hanya menjadi PKM itu sia-sia banget gitu. Jadi ketika kalian udah mempunyai solusi dan kalian ya peluang itu bisa menjadi usaha, ya jadikanlah gitu. Nah, ini tips untuk menjadi sociopreneur. Intinya lebih kepada melihat peluang bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan sosial masyarakat. Jadi jika ada timbul perusahaan sosial masyarakat, teman-teman bisa berinovasi di situ, bisa mencari peluang yang bisa
menyelesaikan transaksi gitu. Yang kedua, fokus solusi gitu. Jadi orang-orang yang membangun sosmed benar awal-awal tuh kayak kita bisa.com dan lain-lain, itu kan bukan fokus pada laba dulu teman-teman, tapi fokus pada solusi. Jadi itulah yang perlu digarisbawahi sebagai kita untuk membuat bisnis, jangan pada fokus pada laba, jangan fokus pada keuntungan. Fokuslah bagaimana bisa dijalankan, bagaimana ini bisa selesai, bagaimana ini bisa memfokus bisa menyelesaikan solusinya dan sebagainya. Ketika kalian fokus ke laba, ketika laba itu enggak kalian bakal berhenti. Itu yang perlu dikhawatirkan. Dan yang ketiga, kekuatan riset dan target. Jadi ketika kalian itu punya ini, kalian risetlah itu udah ada apa belum, itu targetnya apa aja sih, seperti itu. Dan yang terakhir yang sering dilupakan itu positivity. Jadi banyak banget teman-temanku yang di fakultas ekonomi tadi itu punya banyak banget ide di bisnis tapi akhirnya kosong. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini banyak mau bagaimana bisnisnya, mau bagaimana, boleh sharing-sharing nanti. Jadi jangan lupa untuk mengeksekusi bisnis kalian yang kalian udah planning, udah rencanakan. Sia-sia banget gitu, sayang banget jika nggak diterapkan. Selanjutnya, dan ini mungkin terakhir dari pepatah yang sangat suai dan bukunya saya baca semuanya. Jadi dari Bob Sadino, banyak yang bertanya bisnis apa yang bagus, banyak banget kan bertanya. Nah, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan yang ditanya terus. Seperti itu sih teman-teman. Jadi sekian presentasi dari saya, mungkin tidak ada yang ditanyakan, monggo langsung ditanyakan aja. Kita sharing-sharing bareng. Begitu. Terima kasih